lonjakan di Tol Cikampek, Kapolri instruksikan rekayasa lalu lintas. Sebuah mobil berpenumpang masuk dan tersangkut di jalur kereta api di Banyumas, Jawa Tengah. Polresta Cilacap sediakan makanan dan minuman gratis untuk para pemudik. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rutin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi 20 April 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama pihak terkait meninjau kondisi arus mudik mulai dari wilayah Tangerang hingga Jalan Tol Cikampek pada Rabu malam hari 19 April 2023. Dari tinjauannya, Kapolri mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan arus mudik pada malam hari akan terus mengalami peningkatan. Bersama dengan stakeholder terkait Operasi Ketupat 2023, Kapolri mendengarkan penjelasan kondisi situasi lalu lintas sepanjang jalur dari Tangerang yang mengarah ke Cikampek. Setelah mendengarkan paparan jajarannya, Kapolri menyampaikan bahwa diprediksi masih ada sekitar 40-50% kendaraan pemudik yang akan bergerak melalui Tol Cikampek hingga Kali Kangkung. Kapolri pun menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menyiapkan kebijakan rekayasa lalu lintas demi bisa mengurai serta mengantisipasi terjadinya kemacetan arus mudik. Terkait dengan kondisi terkini situasi lalu lintas sepanjang jalur dari mulai Tangerang terlihat sampai dengan yang akan mengarah Cikampek. Kalau kita lihat dari gambaran yang ada, masih terlihat adanya kepadatan yang akan masuk ke wilayah Cikampek. Jadi diinformasikan masih kurang lebih 40, mungkin antara 40% sampai 50% masyarakat yang tercatat akan melaksanakan mudik. Dan kalau kita lihat dari data tahun 2022 dibandingkan data tahun 2023, memang ada peningkatan. Apabila kita lihat di H-8 dan H-7, untuk tahun 2023 dibandingkan tahun 2002 lebih tinggi. Kemudian H-6, H-5 sama, namun H-4 tadi malam, kemarin, lonjakannya luar biasa. Dan kemudian kita lihat H-3 sampai dengan ini tadi jumlahnya sudah melebihi separuhnya jumlah kemarin di jam yang sama. Artinya ada prediksi hitungan H-3 nanti akan melampaui jumlah puncak tertinggi di H-3. Oleh karena itu tentunya tadi kita sudah arahkan bahwa perlu ada persiapan-persiapan dan kemungkinan juga keputusan untuk melakukan rekayasa, termasuk bila memang diperlukan penambahan
one way, nanti akan diputuskan setelah ini, sehingga kita ingin memastikan bahwa sisa 40% atau 50% yang akan menggunakan jalur tol Cikampek mengarah ke Kali Kangkung betul-betul bisa bangkitannya bisa kita alirkan sebaik mungkin. Tentunya ini menjadi pertimbangan kita karena memang prediksi H-3, H-2 ini tingkat arus lalu lintas yang akan mengalir diprediksi masih cukup tinggi. Oleh karena itu, tentunya dalam kesempatan ini saya minta untuk perubahan-perubahan yang akan disampaikan, disosialisasikan sebelumnya, minimal 1 jam atau 2 jam lebih baik, sehingga kemudian persiapan baik yang dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya estafet ini betul-betul bisa dipersiapkan. Kemudian pastikan untuk masyarakat yang melalui Cikopo, melalui jalur arteri, personil-personil Polri yang ada, karena ini ada arus dari timur ke barat yang juga harus dilayani, pastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap ada kepadatan saya minta untuk anggota kita membantu mengurangi. Berdasarkan data arus mudik pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022. Peningkatan mulai terjadi sejak H-8 sampai H-4 Lebaran 2023. Kapolri juga menginstruksikan personil Polri yang bertugas untuk memaksimalkan pelayanan kepada para pemudik dan cepat turun untuk mengurai kemacetan. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Brigjen Pol Aan Suhanan, Dirgakum Korlantas Polri, yang saat ini berada di Command Center Patroli Jalan Raya Korlantas Polri Tol Jakarta Cikampek untuk mengetahui situasi arus mudik terkini. Ya, selamat siang Brigjen Pol Aan Suhanan. Siang, ya. Mbak Widya. Ya, Pak Aan, seperti apa gambaran situasi di Tol Cikampek sejak malam hingga siang hari ini? Baik, jadi semalam kita juga melihat ya langsung arus lalu lintas bersama Pak Kapolri. Ya, memang dari sejak semalam pukul 10 atau 22.30 itu arus lalu lintas yang masuk ke Jakarta Cikampek ini ada peningkatan, ya. Bergerak terus naik, ya. Kemudian menjelang pagi ini jam 12 sampai jam 02 sampai sekarang ini angkanya terus meningkat, ya. Terus meningkat. Kalau kita lihat angka di H-3 ya kemarin tanggal 19 itu angkanya cukup signifikan, yang diprediksi ya pada tanggal 19 ini 135.000, ya. Ini prediksi, ya. 135 sampai 138.000 yang meninggalkan Jakarta. Ini semalam sampai tadi pagi itu ada 165.000, ya. 165.000, ya. Ini artinya jauh di atas prediksi yang kita perkirakan. Kemungkinan tadi malam itu menjadi puncak arus mudik pada tahun 2023. Ya. Karena kalau tadi yang Pak Kapolri sampaikan itu kemarin masih 50% lebih, ya, yang belum mudik atau belum meninggalkan Jakarta, tapi pagi ini angkanya tinggal 20 sekian persen, ya, tinggal 20 sekian persen, tinggal 211 kurangi 111, ya, maaf, 111 kendaraan yang belum bergerak ke
keluar Jakarta. Iya. Nah, Baik. ini artinya 2 hari ke depan, Iya. ini mungkin rata-ratanya di angka 70.000 ya, 70.000 sampai 80.000, atau mungkin bisa juga berkurang ya, atau bisa bertambah apabila masyarakat yang belum keluar Jakarta ini menghabiskan di nanti malam atau hari ini ya. Kalau hari ini semua dari sisa yang belum keluar Jakarta, berarti ini pun belum melampaui puncak yang tadi malam ya. Ya. Artinya mudah-mudahan arus lalu lintas Jakarta Cikampek sampai ke arah timur ini pelan-pelan akan mengalami penurunan ya, kalau prediksi kita sampai siang nanti, sampai sore ya. Iya. Mudah-mudahan kalau angkanya terus menurun, kita akan selesaikan untuk one way maupun kontraflow ini lebih cepat. Tapi kalau nanti kita lihat 3 jam berturut-turut pada sore hari, ini biasanya sore hari akan meningkat kembali. Atau malam hari, jam 7 itu akan meningkat kembali. Kalau jam 7 malam selama 3 jam berturut-turut angkanya terus naik, bisa saja nanti ini diteruskan. Jadi sangat situasional untuk rekayasa lalu lintas yang kita lakukan. Baik. Tapi pagi ini Mbak Widya, Iya. ini sudah mulai berangsur turun ya, sudah bisa kendalikan, kita bisa tarik ya. Untuk arus di sebelum 47 ini sudah ekornya sudah mulai sedikit ya. Kemudian Cipali juga sudah mulai lancar ya, kecepatan juga bisa maksimal. Ini tandanya arus lalu lintas di 2023 ini semakin membaik ini ya. Baik. Nah, kemudian Pak Aan, di titik-titik mana saja yang terlihat kepadatan jumlah kendaraan? Sebenarnya pelambatan ya atau Iya, gimana? pelambatan. Jadi tetap ini Mbak, rest area ini masih menjadi trouble spot ya. Seperti 57 ya, ini kilometer 57 di Jakarta Cikampek di A, ini juga semalam mengakibatkan terjadinya pelambatan Oh. ya, sampai menjelang subuh, sampai menjelang sahur maaf, ini terjadi pelambatan ya, terus sampai ke belakang, sampai ke kilometer 36 kalau tidak salah ya. Itu akhirnya terjadi kepadatan ke belakangnya. Penumpukan kendaraan ya Pak ya? Kemudian ada penumpukan di belakangnya. Kemudian di rest area 86, 102 juga sama. Perilakunya seperti itu ya, terjadi pelambatan. Namun untuk 86, 102 ini kalau kita lihat dengan tahun lalu, dibandingkan dengan tahun lalu, ini jauh lebih baik untuk 102 maupun 86. Artinya perlambatannya itu tidak separah tahun lalu. Ini masih bisa kita kelola ya, sehingga arus di Cipali ini hampir pasti tidak ada permasalahan. Nah, Namun tadi malam ada kecelakaan ya, ada kecelakaan di kilometer 84. Ini juga berakibat terjadinya pelambatan. Namun petugas kita dengan teman-teman dari pengelola jalan tol cepat untuk melakukan evakuasi sehingga ini cepat terurai untuk kemacetan di 84. ya Pak Aan, tentunya rest area yang Anda katakan tadi yang hingga saat ini masih menjadi trouble spot itu yaitu yang menyebabkan penumpukan ataupun pelambatan kendaraan itu, sehingga seperti apa pihak kepolisian mengantisipasi agar supaya rest area ini kedepannya tidak menjadi kendala dalam pengaturan arus mudik ke depannya? Jadi sebenarnya kita sudah kelola untuk rest area ini ya. Kita bekerja sama dengan pengelola rest area, membuat rekayasa lalu lintas di dalam rest area ya. Kemudian kita juga menambah personil ya, personil untuk mengatur arus lalu lintas di depan rest area. Kemudian di Cipali juga sudah menambah 1 lajur ya di depan rest area ini, sehingga sebenarnya ini sudah kita kelola dengan baik. Namun masih ada perilaku ya
perilaku para pemudik ini memaksakan berhenti di bahu jalan, ya. Karena menjelang sahur, ya, mungkin akan melaksanakan sahur. Ini biasanya jam-jam tersebut, ya, eh, para pemudik memaksa untuk berhenti sejenak, ya, di bahu jalan. Ini yang berakibat terjadinya pelambatan ke belakangnya. Ini anggota kita, petugas kita terus, ya, tim urai kita terus mengingatkan pada masyarakat untuk maju, untuk bergerak. Kalau rest area penuh, keluar di gate yang terdekat, bisa melaksanakan sahur di luar jalan tol ataupun istirahat di rest area yang ada di sekitar arteri. Itu yang kita lakukan. Namun karena volumenya cukup banyak tadi malam ini, itu angkanya sampai 163 lebih ribu, ya, untuk pemudik pada malam tadi sampai pagi. Ya, Pak Aan, kemarin kami lihat dalam tayangan masih banyak pemudik yang belum menggunakan atau memaksimalkan one way. Terlihat dari gambar yang menunjukkan jalur one way itu sangat lancar, sementara di jalur sebelahnya sangat padat. Apakah saat ini sudah lebih dimanfaatkan secara optimal oleh para pengendara? Ya, jadi memang kita akhirnya membuat kanalisasi, Mbak. Kanalisasi untuk memaksimalkan jalur Bandung, ya, atau jalur yang sebelah kanan dimaksimalkan oleh para pemudik, sehingga kita melakukan kanalisasi di gerbang tol Cikatama, ya. Cikatama prosentasinya kita perbanyak yang ke jalur B. Ini gambar yang kita lihat, ini biasanya menjelang rest area, ya, menjelang rest area ada perlambatan. Kemudian pada saat kita normalkan, artinya tidak membuat kanalisasi di gerbang tol Cikatama, ini berakibat terlihat, ya, terlihat sebelah kanan kosong, sementara sebelah kirinya atau di jalur Ambon ini kelihatan penuh. Padahal kita sama itu, awalnya sih sama di gerbang tol itu, tapi karena di sebelah kiri ada pelambatan, ya, akhirnya terjadi kepadatan ke belakang. Tapi untuk mengurai itu tadi kita melakukan kanalisasi di gerbang tol Cikatama di 70, ya, kilometer 70. Prosentase gerbangnya lebih banyak yang ke jalur B atau jalur yang sebelah kanan. Gitu, Pak. Baik. Nah, kemudian apa imbauan Anda kepada para pemudik dan juga terlebih kepada para pengemudi, ya, di jalan agar dapat menciptakan perjalanan mudik yang lancar tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga kepada orang lain? Betul, ini toleransi diperlukan pada saat mudik, ya, maupun balik nanti, ya, untuk sama-sama menggunakan jalan raya maupun jalan tol ini dengan para pemudik yang lainnya. Kita harus punya empati, toleransi, ya. Salah satunya tadi, jangan berhenti di bahu jalan, ya. Kalau tidak ada hambatan yang memang tidak bisa dilanjutkan, ya, jangan berhenti di bahu jalan, karena itu berkontribusi terhadap terjadinya pelambatan, ya, terjadinya kemacetan di belakangnya. Kemudian hati-hati di jalan, tetap ikut aturan petugas lalu lintas, ya, tetap jaga kecepatan, tetap jaga kondisi kesehatan, ya, karena untuk perjalanan jauh ini diperlukan stamina yang baik, yang bagus, ya, sehingga bisa tetap berkonsentrasi untuk mengemudikan. Kalau lelah, berhenti, ya, tapi berhenti di tempat yang betul-betul aman, jangan di bahu jalan. Ini berakibat bisa kecelakaan maupun kemacetan. Berhenti silakan kalau rest area penuh, silakan keluar di gate terdekat di depannya, berhenti sejenak di arteri. Di situ juga disiapkan rest area. Setelah segar, setelah stamina oke, baru melakukan perjalanan lagi, masuk tol lagi, silakan. Itu saya kira, Mbak. Ya, karena terkait perjalanan mudik tahun ini, perilaku berkendara kita juga sangat berpengaruh kepada kelancaran arus mudik itu sendiri, ya, Pak, betul, ya? Betul. Tadi di samping bahu jalan, tertib lajur, ini biasanya
siksak dari bahu jalan masuk ke tengah, itu juga mengakibatkan pelambatan sehingga terjadi kemacetan. Baik, terima kasih Brigjen Pol Aan Suhanan yang sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Salam Terima kasih. presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu 15 April 2023 sampai Jumat 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu 15 April 2023 sampai dengan Senin 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu 15 April 2023 sampai dengan Selasa 18 April 2023 dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu 19 April 2023 sampai dengan Jumat 21 April 2023 dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah.
Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, dalam peninjauan kesiapan pelayanan dan pengamanan arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan kereta api masih menjadi moda transportasi favorit pilihan pemudik. Sehingga Kapolri menganjurkan bagi masyarakat yang ingin mudik dapat memilih kereta api sebagai opsi pertama untuk melakukan perjalanan mudik. Saat meninjau kesiapan pelayanan pengamanan arus mudik di Stasiun Pasar Senen pada Rabu siang, Kapolri menyempatkan diri menyapa langsung para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Berdasarkan dialognya dengan para pemudik, Kapolri memaparkan bahwa moda transportasi kereta api merupakan salah satu yang menjadi favorit masyarakat untuk pulang kampung. Oleh karena itu, Kapolri juga menganjurkan kepada seluruh masyarakat yang ingin mudik dapat memilih kereta sebagai opsi pertama untuk melakukan perjalanan mudik. Kita sengaja datang untuk melihat langsung bagaimana proses pelayanan mudik dari kereta api yang khususnya yang ada di terminal Stasiun Pasar Senen. Secara umum terjadi peningkatan dari normal atau biasanya. Hari ini tadi dilaporkan kurang lebih ada 19.900 penumpang yang diangkut. Hampir sama dengan kemarin, juga jumlahnya hampir 20.000 hari ini, dan kemungkinan terus akan bertahan dan mungkin bisa naik sampai dengan H+2. Tentunya kita melihat dari sisi pelayanan, kemudian ruang tunggu, dan juga kita tanyakan langsung ke masyarakat yang memilih menggunakan kereta api, moda kereta api, dan ini menjadi salah satu pilihan favorit karena menurut masyarakat yang pertama tepat waktu, yang kedua bersih, dan ketiga tentunya lebih aman. Jadi ini tentunya menjadi pilihan yang kita anjurkan. Apalagi tadi dilaporkan 4 juta kursi dilepas, masih ada 1,5 juta. Jadi tentunya kita himbau kepada masyarakat yang mungkin saat ini belum pulang, moda kereta api bisa menjadi salah satu alternatif pilihan karena memang dari sisi keamanan, ketepatan waktu, kenyamanan itu tentunya sangat baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan tentunya terhadap masyarakat yang saat ini berada di Stasiun Pasar Senen, tetap hati-hati. Di sini ada pos pengamanan terpadu
Apabila ada keluhan-keluhan, silahkan dilaporkan, nanti akan dikoordinasikan terkait hal-hal yang menjadi keluhan. Apakah terkait dengan masalah pelayanan, ataukah hal-hal yang terkait dengan masalah Kamtipmas. Semuanya akan dilayani oleh para petugas yang ada di pos terpadu. Demikian, terima kasih. Tak lupa Kapolri juga mengingatkan kepada para pemudik untuk selalu waspada dan memperhatikan aturan-aturan yang telah disampaikan petugas di lapangan. Kapolri pun mengimbau pada warga untuk bisa melaporkan segala kendala ke posko mudik yang telah dibangun oleh TNI Polri dan pihak terkait. Tim Supervisi Pelaksanaan Operasi Ketupat Mabes Polri melakukan supervisi di Polda Jawa Barat dan Polres Jajaran terkait pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2023 di Polda Jawa Barat. Tim Supervisi Pelaksanaan Operasi Ketupat Mabes Polri yang terdiri dari Brigjen Pol Utomo Heru Cahyono, Kombes Pol Norman Wijayadi, dan Kombes Pol Hendra Rohmawan, serta Sekretaris AKBP Kisnadi, melakukan giat supervisi Operasi Ketupat 2023 di Polda Jawa Barat dan Polres Jajaran. Dari hasil supervisi di Polda Jawa Barat dan Polres Jajaran, Ketua Tim Supervisi Pelaksanaan Operasi Ketupat Mabes Polri memberikan arahan-arahan diantaranya agar Satgas mengantisipasi kriminalitas dan setiap anggota yang bertugas selalu waspada. Untuk volume kendaraan benar sampai dengan saat ini sore sudah berapa? Nah, ini waktu demonstrasi di atas 4.000, berarti sudah dibuka one way. Kendaraan yang kecil. Oke, kalau untuk ganjil genap itu gimana penerapannya, Pak? Nah, sejauh ini masih hanya difokuskan untuk one way dan kontraflow. Tapi untuk prediksi puncak arus mudik kira-kira kapan? Diprediksi hari ini sih, sampai ke depan. Tim Supervisi Pelaksanaan Operasi Ketupat Mabes Polri merupakan implementasi Surat Perintah Kapolri tanggal 14 April 2023 tentang Tim Supervisi Pelaksanaan Operasi Ketupat di Polda Sumatera Utara, Lampung, Banten, Sumatera Selatan, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pantauan arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten sejak pagi hingga siang ini terpantau ramai lancar. Ya, pemirsa, meski demikian kepadatan kendaraan terlihat di kantung parkir pelabuhan reguler dan eksekutif. Kepadatan ini terlihat sejak Rabu malam. Dan untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Cilegon, Polda Banten melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu penyekatan lalu lintas sejauh 1 km. Sejak 18 April 2023 hingga siang ini, tercatat lebih dari 14.000 kendaraan telah menyeberang ke Bakauheni melalui Pelabuhan Merak. Sebaliknya, arus kendaraan dari Sumatera ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak masih terpantau kondusif. Arus kendaraan di Pelabuhan Padangbai, Bali meninggalkan Bali terpantau naik. Diperkirakan kenaikan ini dipengaruhi warga yang menuju Lombok untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kepadatan arus kendaraan terlihat di Pelabuhan Padangbai, Bali. Hal ini karena banyak warga yang berdomisili di Bali memilih untuk mudik ke Lombok pada malam hari. Untuk meningkatkan pelayanan dan mengakomodasi penumpang yang akan menyeberang, Polres Karangasem Polda Bali berkoordinasi dengan pihak terkait. Salah satunya dengan mengupayakan tambahan kapal agar kepadatan kendaraan di pelabuhan bisa terurai. Cukup padat, itu terlihat dari kenaikan kendaraan yang keluar, terutama yang keluar daripada Bali. Nah, ini dapat dilaporkan juga untuk total penumpang yang keluar dari Bali sebanyak 2.526 orang. Ya, itu di luar itu juga R2 kendaraan motor sebanyak 1.036. Ini data ini sampai pukul 19.00 tadi yang sudah kita himpun. Nah, 1.036. Kapal yang dioperasikan meningkat. Yang tadinya 13 trip, sekarang menjadi 6
16 trip dan ini sudah kita tambah sebanyak 5 trip dan ini juga kita sudah koordinasi selama dengan Lembar untuk bongkar muat juga di kita yang tadinya mungkin memakan 1 jam atau 1,5 jam kita persingkat 45 menit sampai 1 jam. Tentunya di dalam Pelabuhan Padang Bayi itu sendiri. Nah, di sini bisa mencapai 300 kendaraan R4. Nah, dan juga di sini juga bisa menyimpan kurang lebih 400 sampai 500 R2 di dalam dermaga Pelabuhan Padang Bayi. Sampai saat ini alhamdulillah semua bisa teratasi di dalam Pelabuhan Padang Bayi. Ya walaupun terjadi lonjakan, ini koordinasi yang sangat baik dari pihak kepolisian, ASDP, KSOP, Sabada dan sebagainya bersama dengan Pelabuhan Lembar untuk meningkatkan intensitas ataupun kenaikan jumlah kapal yang beroperasi atau jumlah trip yang beroperasi. Kapolres Karangasem AKBP Riko Taruna bersama dengan personel Polres Karangasem yang bertugas ikut turun membantu kelancaran arus kendaraan. Pelayanan ekstra juga diberikan, salah satunya dengan memberikan prioritas kepada pengendara yang membawa bayi. Tim Humas Polres Karangasem Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk. Polisi mengamankan sopir minibus berinisial CH, 27 tahun yang diduga sengaja masuk ke dalam jalur kereta api di Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil tes urin, sopir positif mengandung narkoba jenis metamfetamin dan amfetamin. Polisi telah mengamankan sopir minibus berinisial CH, berusia 27 tahun, yang diduga sengaja masuk ke jalur kereta api di Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyadi mengatakan hasil tes urin positif mengandung narkoba jenis metamfetamin dan amfetamin. Warga digegerkan dengan adanya mobil pemudik masuk ke jalur rel kereta di Sumpiyuh, Kabupaten Banyumas pada hari Rabu dini hari. Sopir tiba-tiba masuk ke rel kereta api setelah berjalan sekitar 1 km, tepatnya di atas jembatan Sungai Angin. Sopir banting setir ke kanan hingga mobil terhenti dan melintang. Salah satu penumpang mengungkapkan sopir sempat menunjukkan gelagat aneh karena berusaha menabrakkan mobil ke bus. Namun tak disangka sesampainya di perlintasan sebidang kereta Sumpiyuh, sopir tiba-tiba masuk ke rel. Tim Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, masyarakat Indonesia dapat mengamati fenomena gerhana matahari hibrida pada Kamis sekitar pukul 10. Akan tetapi, masyarakat diimbau untuk tidak melihat langsung ke arah matahari dengan mata telanjang sebab bisa berbahaya untuk penglihatan. Fenomena alam ini juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hingga siang hari. Dan berikut data dan waktu terjadinya tahapan gerhana di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pun diimbau untuk tidak melihat ke arah gerhana matahari secara langsung jika hal tersebut dilakukan akan berakibat terjadinya kerusakan pada bagian mata. Dan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan fenomena ini, diimbau menggunakan pelindung mata saat melihat fenomena gerhana matahari hibrida. Pelindung mata bisa berupa kacamata gerhana matahari, proyeksi lubang jarum, dan teleskop dengan filter matahari. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Masih bersama saya Lydia Rutin Sulu dalam Presisi Siang. Sebagai bentuk wujud pelayanan kepada masyarakat di Hari Raya, maksud kami menjelang Hari Raya Idul Fitri, Polresta Cilacap mendirikan angkringan presisi. Berbagai jenis makanan disediakan gratis bagi para pemudik yang melintas. Sebagai bentuk wujud pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Kabupaten Cilacap, Polresta Cilacap mendirikan angkringan presisi. Angkringan presisi tersebut berada di dekat Pos Pam Sampang yang merupakan perbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyumas, di mana Pos Sampang sebagai pos pengamanan jalur mudik yang mengarah ke timur seperti Yogyakarta, Solo, dan Surabaya.
Angkringan presisi dibuka dari sore hari sampai dengan pukul 2 dini hari dengan menyediakan berbagai menu. Menu tersebut diantaranya nasi kucing, sate kulit, usus, minuman kopi, jahe, susu, serta teh. Semua makanan dan minuman dapat dinikmati secara gratis oleh pemudik dan dapat digunakan sebagai tempat beristirahat sejenak untuk melepas lelah selama menempuh perjalanan. Dan semoga angkringan presisi dapat bermanfaat untuk warga masyarakat yang sedang perjalanan mudik ke kampung halaman. Tim Humas Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara AKBP Andreas Tampu Bolon beserta jajaran membagi-bagikan 500 bungkus takjil kepada masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas di depan Mapolres Tebing Tinggi. Sebagai bantuan kepada warga jelang berbuka puasa, Kapolres Tebing Tinggi beserta jajaran membagi-bagikan 500 paket takjil kepada warga. Tampak hadir mendampingi Kapolres antara lain Wakapolres Tebing Tinggi, Kompol Asrul Robert Sembiring, dan Kabak Ops Polres Tebing Tinggi Kompol Yengki Deswandi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tebing Tinggi langsung turun ke lokasi menyasar warga yang melewati depan kantor Polres dengan membagi-bagikan paket takjil, sekaligus menyampaikan pesan kepada pengguna jalan agar mendukung Polri dan tertib dalam berlalu lintas. Kapolres pun mengimbau warga agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Tim Humas Polres Tebing Tinggi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu 15 April 2023 sampai Jumat 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil golongan 5B pada Sabtu 15 April 2023 sampai dengan Senin 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu 15 April 2023 sampai dengan Selasa 18 April 2023 dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu 19 April 2023 sampai dengan Jumat 21 April 2023 dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB,
hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9, sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ersendojo Esika Mesi, Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Tak terasa bahwa Lebaran sudah di depan mata. Tentunya bahwa Lebaran ini adalah menjadi momen yang kita tunggu bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dalam menghadapi arus mudik dan balik agar dapat merencanakan dengan matang. Selalu mematuhi arus lalu lintas dan aturan lalu lintas, lengkapi administrasi kendaraan seperti SIM, STNK, cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian, dan pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima. Kalimantan Tengah dengan luasan 1,5 kali Pulau Jawa menjadi tantangan bagi pemudik antar kabupaten atau provinsi yang menggunakan jalur darat, yang mana kondisi jalan sempit dan kurang baik
lonjakan animo kendaraan hingga cuaca juga mempengaruhi arus lalu lintas perjalanan Anda. Bagi Anda yang memilih mudik menggunakan pesawat udara ataupun kapal laut, Anda bisa melewati bandara yang memiliki rute sesuai tujuan Anda dan beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Panglima Utar, di Pangkalan Bun, ataupun Pelabuhan Bahaur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga perjalanan mudik sahabat lalu lintas dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Mudik aman, mudik nyaman, salam bersih. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Personel Polres Palopo menyalurkan zakat fitrah kepada masyarakat yang berhak menerima di Masjid Hidayatul Ikhlas Polres Palopo, Sulawesi Selatan. Penyaluran zakat fitrah personil Polres Palopo ini berkolaborasi dengan Basnas Kota Palopo yang langsung disalurkan kepada masyarakat. Personel Polres Palopo menyalurkan zakat fitrah kepada masyarakat yang berhak menerima pada hari Rabu 19 April 2023 di Masjid Hidayatul Ikhlas Polres Palopo. Setelah dilaksanakan penyerahan secara simbolis kepada masyarakat oleh Kapolres AKBP Safi'i Nafsikin, kemudian dilanjutkan dengan pembagian langsung ke rumah masyarakat dalam wilayah Polres Palopo. Didampingi Wakapolres dan Polisi Santri Polres Palopo, penerimaan dan penyaluran zakat fitrah personel Polres Palopo kolaborasi dengan Basnas Kota Palopo. Salah satu dari manfaat zakat fitrah adalah membersihkan pahala orang yang berpuasa dan berbagai perbuatan sia-sia dan kesalahan sehingga orang yang berpuasa dapat meraih kesempurnaan pahala puasanya. Sebagai perwujudan keimanan mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, serta menghilangkan sifat korupsi dan materialis. Tim Humas Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Aibda Arif Rohmawan, Babin Kamtibmas Kelurahan Sardono Harjo, Polsek Ngaglik, Polres Sleman, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi pelatihan seni hadroh dan qasidah dengan pendekatan kearifan lokal, senandung Jawa, dan bersolawat. Pendekatan religius ini efektif untuk meredam para remaja yang tadinya menenggak minuman keras dan aksi premanisme dan kemudian berubah menjadi religius dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menjaga Kamtibmas serta meredam kenakalan remaja dari minuman keras dan aksi premanisme, Aibda Arif Rohmawan, Babin Kamtibmas Kelurahan Sardono Harjo, Polsek Ngaglik, Polres Sleman, Polda Istimewa Yogyakarta, menginisiasi pelatihan seni hadroh dan qasidah dengan pendekatan kearifan lokal senandung Jawa dan bersolawat. Selain itu, Aibda Arif juga membentuk Majelis Solawat Tomak Safaat. Majelis tersebut berkegiatan membantu dalam mensiarkan berbagai kegiatan Kamtibmas yang ada di wilayah Ngaglik Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan bersolawat akan menciptakan Kamtibmas dengan pendekatan spiritual yang bertujuan agar hidup menjadi berkah. Aibda Arif dengan Majelis Solawat Tomak Safaat juga memberikan solusi dan pemecahan permasalahan warga dengan pendekatan spiritual solawat. Tidak hanya itu, Aibda Arif Rohmawan juga melakukan santunan kepada anak yatim piatu serta warga tak mampu di berbagai masjid. Salah satunya berkolaborasi dengan Masjid Baitur Rahman, Dusun Drono, Kelurahan Sardono Harjo, Ngaglik Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sementara pada setiap hari Jumat, Aibda Arif bersama Majelis Sholawat Tomak Syafaat melakukan kegiatan berkah Jumat rutin dengan membagi paket makan pagi kepada masyarakat yang membutuhkan dan kaum duafa. Kegiatan ini disambut antusias warga jalanan yang mengaku bersyukur mendapatkan hidangan makanan di setiap hari Jumat. Majelis Sholawat Tomak Syafaat yang diinisiasi Aibda Arif Rohmawan beranggotakan dari berbagai wilayah, sehingga diharapkan majelis ini akan semakin menyebarkan kebaikan dan keberkahan di berbagai wilayah, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kegiatan religius. Tim Liputan Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.